kembali lagi sama saya Anjar. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai bisnis model kanvas atau BMC. Nah, teman-teman udah pada tahu belum apa itu bisnis model kanvas? Nah, kalau belum tahu, mari kita simak videonya. Dalam sebuah bisnis, apapun bentuknya, tentunya ada beberapa orang yang beroperasi agar aktivitas bisnis tetap berjalan. Sebuah bisnis juga membutuhkan strategi, manajemen, dan sistem yang memudahkan orang-orang di dalamnya untuk bekerja secara efektif dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, salah satu model bisnis yang terbukti efektif dan sering diterapkan adalah bisnis model kanvas. Nah, apa sih bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah alat dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep, konsumen, infrastruktur, dan keuangan perusahaan dalam bentuk elemen visual. Konsep bisnis model kanvas mengandalkan gambaran ide, sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan nyata tentang jenis pelanggan mereka, pengeluaran, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Nah, di dalam BMC atau bisnis model kanvas terdapat 9 elemen penting yang berhubungan dengan bisnis. Apa aja sih 9 elemen bisnis model kanvas? Ada customer segment, flow proposition, channel customer, relationship, revenue streams, key activities, key ratios, key partners, dan cost structure. Nah, jika divisualisasikan, setiap elemen tersebut dapat diwakilkan oleh satu kolom atau kotak. Nah, saya akan tampilkan contoh bisnis model kanvas berikut. Jadi ini merupakan contoh bisnis model kanvas penjualan pupuk cacing. Yang pertama ada key partners, yaitu penjual cacing, peternak sapi, dan agen penjualan. Kemudian ada key activities, yaitu produksi produk atau produksi pupuk cacing. Kemudian ada pengembang biakan cacing. Selanjutnya ada key research, yaitu bahan dan peralatan serta sumber daya manusia. Yang ketiga ada value proposition, yaitu dapat memperbaiki struktur tanah, dapat menambah kandungan humus atau bahan organik, dapat memperbaiki jasa draining tanah, dan dapat menambah unsur hara makanan yang dibutuhkan tanaman. Yang kelima ada customer relationship, yaitu promo dan diskon, kemudian ada potongan harga untuk pembelian skala besar. Kemudian ada channel, yaitu media sosial, e-commerce, dan agen penjualan. Kemudian ada customer segment, yaitu petani dan masyarakat yang suka bercocok tanam. Kemudian ada cost structure, yaitu biaya produksi, biaya bahan baku, dan pemasaran. Dan yang terakhir ada revenue stream, yaitu penjualan produk. Untuk lebih memahami kesembilan elemen tadi, saya akan memberikan penjelasannya lebih lengkap satu persatu. Nah, yang pertama customer segment. Customer segment berarti kamu harus menentukan segmen penggunaan mana yang akan menjadi target bisnis. Target konsumen bisa dibagi menjadi berbagai segmen sesuai kebutuhan. Contohnya, berdasarkan usia, gender, hobi, maupun tingkat konsumerisme. Kemudian yang kedua ada flow proposition. Sederhananya, value proposition adalah nilai jual produk atau layanan agar pengguna memilih untuk membeli atau menyewa dari perusahaanmu. Contohnya adalah apa yang pengguna butuhkan. Jika kamu menyediakan, mereka butuhkan, maka mereka akan membeli produk yang perusahaan jual. Dalam bisnis model kanvas, value proposition juga dapat berupa solusi atas masalah yang dihadapi pengguna, entah solusi yang belum pernah ada sebelumnya atau solusi dengan pendekatan baru yang lebih efektif. Jadi cobalah untuk menciptakan nilai jual yang unik dari apa yang kamu jual. Kemudian yang ketiga ada channel. Nah, channel dalam bisnis model kanvas adalah sarana interaksi antara pengguna dan perusahaanmu, baik untuk tujuan promosi, untuk membeli produk dan layanan yang disediakan, atau bahkan untuk menjawab keluhan.
contoh bisnis model kanvas paling umum dari penggunaan elemen ini adalah media sosial, di mana perusahaan dapat berinteraksi langsung dengan penggunanya, baik untuk berbagai informasi penting ataupun menanggapi keluhan. Kemudian yang keempat ada customer relationship. Customer relationship membantu Anda memilih strategi terbaik untuk berinteraksi dengan pelanggan. Nah, strategi yang dimaksud bukan hanya kapan produk akan dipasarkan atau ketika promosi, tetapi juga saat menanggapi keluhan hingga bagaimana cara agar konsumen tidak membeli produk. Yang kelima ada revenue streams. Revenue streams adalah sumber pendapatan dari perusahaan. Dalam elemen ini, kamu perlu tahu di mana dan bagaimana perusahaan mendapatkan pendapatannya. Kemudian yang keenam ada key activities. Key activity adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berhubungan dengan suatu produk, di mana aktivitas utamanya adalah menghasilkan value proposition dari produk tersebut. Yang ketujuh ada key resource. Key resource adalah elemen dalam BNC yang berisi daftar sumber daya yang harus direncanakan dan harus direalisasikan oleh perusahaan untuk mendapatkan value proposition. Inilah yang membuat key activities berjalan. Yang ke-8 ada key partnership. Key partners adalah daftar sumber daya yang berasal dari luar yang diperlukan untuk membuat model bisnis yang sedang kamu jalankan agar dapat berfungsi. Yang terakhir atau yang ke-9 ada cost structure. Struktur biaya adalah skema keuangan yang membiayai operasi perusahaan. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan per hari, berapa biaya untuk sumber daya yang digunakan, berapa harga pemasaran untuk produk tersebut. Nah, itu tadi penjelasan dan contoh mengenai bisnis model kanvas. Untuk kalian teman-teman yang mau memulai usaha, semoga penjelasan tadi dapat membantu teman-teman semua dalam menjalankan atau memulai usaha kalian. Semoga dapat membantu. Terima kasih sudah menonton video ini. Dadah.